Shalom semuanya. Cek. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Bethesda. Di siang hari ini kita dilayani oleh Online Peduli dengan tema menghargai waktu, dibawain oleh Ibu Maureen. Mari sebelum kita sambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini ya Tuhan. Kami kembali lagi ke rumah-Mu untuk berkumpul, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, persiapkanlah hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekiranya Engkau urapi kami satu persatu ya Tuhan. Biarlah kami sebagai alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah langit dan bumi itu terus memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian.
mari kita bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan. Kita buka ruang kesaksian. Shalom Pak, apa ada dari call online peduli ada yang mau bersaksi? Belum ada Pak. Baik, kalau begitu dipersilakan Abang Andromeda. Shalom. Sekali lagi shalom. Senang sekali saya kembali lagi ingin bersaksi untuk Tuhan Yesus Kristus. Terkhususnya lagu ini saya persembahkan buat teman saya yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun Komex, pemain kiper kita hari ini berulang tahun. Semoga lagu ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Amin.
Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Sinyal ya? Ngeheng dia, Pak. Terima kasih Bang Hendro. Mungkin ada dari saudara-saudara yang mau bersaksi. Salam. Kali ini saya akan bersaksi sesuai apa yang diminta sama Pak Luki. Kemarin maghrib dia minta tolong sama saya, Pak Jenal, tolong bawakan lagu ini besok buat saya. Saya coba Pak Luki, karena lagu ini saya belum pernah dengar, tapi semalaman saya kulik lagu ini. Tuhan Yesus berkatin saya, kiranya saya bisa. Amin. Tuhan adalah Gembala.
Lagu ini saya dikasih tahu juga sama Pak Luki. Mari silakan sama-sama kita menyanyikan. Untuk lebih baiknya kita buka Alkitab. Ada di Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat 6. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. 3. Adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah Semoga Bapak yang memintakan lagu ini saya menyanyikan
dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat walafiat, tidak akan untuk datang ke sini lagi. Amin. Baik, terima kasih. Kesaksian kita tutup, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian.
persilakan waktu dan tempat Ibu Mauren. Shalom, kita satukan hati kita mau berdoa. Terdengar jelas ya? Ya, kita satukan hati kita satukan. Bapa di surga, Engkau Allah yang baik kepada kami. Engkau begitu mengasihi kami sehingga kami boleh ada siang hari ini, bukan satu kebetulan, tapi kami percaya Engkau ada bersama kami siang hari ini. Engkau mencurahkan berkat-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau yang terus mengurapi setiap kami, tutup bungkus setiap kami dengan darah-Mu Yesus. Biar firman yang Kau sampaikan ini ya Bapa, biar boleh tertanam dan berbuah berkali-kali lipat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dikuduskan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Shalom semua, boleh saya lihat lambaian tangannya. Shalom. Ya, saya bersyukur ada di tengah-tengah gereja Bethesda Rutan Salemba ya ini ya. Ya, saya bersyukur ada di tengah-tengah Bapak, Saudara semua yang luar biasa menyiapkan waktu untuk siang hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. Kita yakin ya, setiap waktu yang kita berikan siang hari ini tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya saya akan buka dengan saksian. Berapa hari ini kondisi badan saya kurang enak badan ya. Tapi saya tanya sama Tuhan apa yang harus saya sampaikan siang hari ini kepada Bapak dan Saudara semuanya, teman-teman semuanya. Dan Tuhan cuma bilang menghargai waktu. Dan saya lihat siang hari ini boleh saya lihat boleh bangkit berdiri ya. Kita yang yakin bahwa kita adalah seorang pemimpin boleh berdiri dari bangkunya. Yang yakin bahwa kalian dipilih menjadi seorang pemimpin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Ya. Ya, kenapa saya minta berdiri untuk sebagai seorang pemimpin? Karena saya lihat semuanya laki-laki ya. Memimpin nanti akan ada yang memimpin suatu gereja, ada yang memimpin satu keluarga, dan mungkin akan memimpin penginjilan di masa depan. Ya, kita menghargai waktu, langsung saja kita buka 1 Petrus 4 ayat 2. Boleh dibantu ayatnya ya, dimunculin dulu ya. 1 Petrus 4 ayat 2. Ya, kita baca bersama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya. Oke. Ya, di sini kita tahu ya waktu itu terbagi menjadi 3. Waktu yang lampau atau waktu yang lalu. Yang kedua adalah waktu yang sekarang kita sedang jalanin. Yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Ada 3 tahap waktu yang Tuhan berikan sama kita. Dan 3 tahap waktu inilah yang harus kita tahu kita ada di mana sekarang. Dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jadi waktu yang lalu, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang adalah kita yang menentukan sebagai pemimpin-pemimpin. Kita yakin bahwa kita dipilih menjadi seorang pemimpin-pemimpin. Ya, di sini saya bagi menjadi 3 tahap. Waktu yang lalu. Mungkin akhir-akhir ini kita berpikir, waduh kalau saya tidak melakukan sesuatu hal itu, pasti nggak akan terjadi nih. Maka seperti itu ya. Mungkin ada penyesalan, ada kekecewaan, atau apapun itu ya. Itu waktu yang lalu.
waktu yang di belakang kita. Mungkin sesuatu yang kita lakukan, yang mungkin, kenapa ya kok saya bisa lakuin ini ya, gitu, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kok bisa ya, padahal cuma karena perkataan, cuma karena kecewa, cuma karena hal sepele. Kenapa kok saya bisa lakuin itu ya, gitu. Jadi sesuatu yang kita ingat-ingat dulu. Nah, waktu yang lalu apa yang harus kita lakukan terhadap masa lalu kita, terhadap waktu yang sudah lalu di belakang kita. Ada beberapa poin kita baca di Mazmur 25 ayat 7 ya. Apa yang harus kita lakukan di waktu yang lalu, apa yang harus kita perbuat. Mazmur 25 ayat 7. Di sini kita perhatikan kisah Daud. Mazmur 25 ayat 7 saya bacakan. Dosa-dosaku pada waktu muda, pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ya. Oke, terima kasih. Jadi di sini kisah Daud di mana mungkin sewaktu dia mudanya dia melakukan kesalahan ya waktu itu ya. Kita tahu ya kisah Daud ya. Melakukan, tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini ya. Tapi Daud tahu ada pengampunan tentang masa lalu ya. Yang pertama kita harus tahu kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tuhan tidak ingat-ingat. Tuhan bilang di dalamnya apa? Pada waktu muda di dalam Tuhan ada pengampunan. Tentang masa lalu kita harus perhatikan bahwa Tuhan tidak mengingat-ingat lagi apa yang kita perbuat. Kita nggak usah ingat-ingat, aduh gimana ya, aku kan sudah melakukan ini ya, sudah berbuat sesuatu kejahatan sama orang lain, misalkan seperti itu. Kita nggak usah ingat-ingat terus gitu. Kita harus maju ke depan. Tuhan sudah mengampuni kita. Kita harus melangkah ke depan kita. Jadi jangan mengingat-ingat masa lalu. Itu ada di Yesaya 43 ayat 18. Di sini firman Tuhan. Saya tampilkan lagi ya. Yesaya 43 ayat 18. Mungkin Bapak Sising Jun ya bisa bacakan ya. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Saya dibuka. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, sampai situ ya. Oke. Ya, cukup itu. Ya, jadi kita dibilang janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu yang membuat kita tidak maju, jadi stuck. Kita hanya ingat-ingat apa yang kita lakukan. Aku bisa begini enggak ya? Aku kira-kira bisa diterima lagi enggak sama keluarga saya? Saya kira-kira bisa diterima lagi enggak sama teman-teman saya? Bisa diterima lagi enggak di pekerjaan atau apalah? Dengan kesalahan saya ini saya masih bisa enggak diterima sama masyarakat? Masih bisa enggak diterima sama keluarga? Jadi kita enggak usah ingat-ingat itu yang membuat kita akan tidak maju ke depannya. Tadi bilang jangan mengingat-ingat. Artinya kita harus buang itu jauh-jauh, kita harus berubah, dan kita harus tidak mengulangi apa yang telah kita lakukan. Yang sudah dosa lama, buang jauh-jauh, jangan diambil lagi ya. Jangan dilakukan lagi, supaya apa? Kita tidak menjadi mengecewakan orang-orang sekeliling kita nantinya. Ya, itu yang kedua, kita masuk ke waktu yang sekarang, di mana Bapak dan Saudara duduk. Sekarang waktunya jam, coba saya lihat ya, jam berapa? Nah, kita ada di mana sekarang? Ini waktunya kita untuk berdiam diri sama Tuhan, untuk cari kehendak Tuhan, untuk cari wajah Tuhan.
Kita ada di mana sekarang? Waktu-waktu inilah yang Tuhan kita mau ya, kita bisa sharing dengan teman-teman kita di Rutan ya. Kita bisa sharing, bisa berbagi kesaksian satu dengan yang lain. Dengan beribadah ini kita makin tahu, oh ternyata teman saya tuh seperti ini ya, keluarganya seperti ini. Oh ternyata mereka seperti ini. Kita saling memberkati satu yang lain. Sehingga nantinya kita tidak melakukan dosa yang sama, kesalahan yang sama dengan teman kita. Jadi ini waktunya yang sekarang adalah kita mengkoreksi diri, kita boleh sama-sama berdiam diri di hadapan Tuhan, memperbanyak doa, pujian, penyembahan kita, saat teduh kita, lebih lagi buat Tuhan. Dan kalau ada kesempatan, saling melayani satu dengan yang lainnya. Kita boleh menguatkan teman-teman kita yang ada di sana, juga mungkin kita dengan berbaur dengan latar belakang yang berbeda, mungkin agama yang berbeda, di situ kita boleh menjadi berkat. Sekarang kita ada di mana? Kita mau dipakai seperti apa? Kita menentukan untuk kedepannya. Sekarang kita seperti apa? Kalau kita mau berubah, kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, saatnya sekarang untuk melangkah berubah. Kalau tidak sekarang, maka waktu-waktu akan terus berjalan. Oke, sebelumnya saya punya anak laki-laki, saya selalu menekankan seperti ini. Kalau dia sudah malas belajar ya, saya cuma bilang gini, kalau kamu menunda waktu untuk belajar, kamu menunda waktu untuk makan, maka semuanya akan berantakan. Maksudnya gini, jam tidak ikutin kita loh, waktu tidak ngikutin kita, tapi kita ngejar waktu. Satu hari itu kan terus berjalan ya, detik, jam. Kita nggak bilang jam stop dulu ya, saya mau tidur dulu misalnya. Jam hari ini stop dulu, kalau enggak 3 jam aja, nggak jalan dulu nih jamnya. Istilahnya kita nggak bisa bilang begitu. Tapi anak-anak kita makin besar, kita makin lama makin punya usia. Nggak selamanya muda, nggak selamanya kita tuh nggak bertambah umurnya. Makin hari kan tambah umur, tambah hari. Kalau kita nggak sekarang berubah, maka kedepannya kita nggak akan bisa mengubah sesuatu. Jadi sekarang ini langkah kita untuk berubah. Kalau tidak, maka kita tidak akan mengubah situasi yang ada. Situasi keluarga kita, situasi teman-teman kita sekeliling kita, atau di dalam gereja Bethesda Rutan ini. Kalau kita tidak mengubah sesuatu yang ada, maka akan lama lagi, istilahnya seperti itu. Karena jam, detik itu terus berjalan. Hidup kita terus berjalan. Jadi jangan sia-siakan waktu-waktu kita. Itu kita buka di Ibrani 10 ayat 14 sampai 17. Ibrani 10 ayat 14 sampai 17. Ya. Bisa dibantu ya? Ibu Natali ya, Bu. Ibrani 10 ayat 14 sampai 17. Mic-nya ya. Halo, Ibrani 10 ayat berapa, Bu? Ayat 14 sampai 17, Bu. 14 sampai 17. Oh, sudah ada di sini. Oke, saya baca dari sini aja. Ibrani 10 ayat 14 sampai 17. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman,
Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Amin. Ya, dibilang Tuhan akan menaruh hukum itu, artinya firman Tuhan akan tertanam di dalam diri kita. Mulai sekarang waktunya. Jangan sia-siakan waktu kita, saudara. Jangan sia-siakan. Kita nggak bisa menunda-nunda lagi. Kalau kita menunda, berarti kita akan melihat sesuatu yang lebih lama lagi berubah. Kalau kita nggak merubah sekarang, maka perubahan itu akan menunda. Intinya seperti itu. Jadi kita tahu Tuhanlah yang akan memberikan perubahan di dalam diri kita ya, akal budi, firman-Nya, Roh Kudus-Nya itu. Jadi perbanyak untuk baca firman Tuhan, perbanyak untuk saat teduh, perbanyak untuk muliakan Tuhan, berdoa. Saya selalu bilang ini, mungkin Bapak dan saudara-saudara tidak dapat bertemu dengan keluarga saat ini ya. Tidak dapat bertemu dengan mungkin papanya, mamanya, atau anak-anak, atau orang-orang yang kita cintai di luar sana ya. Tapi Tuhan mau sekarang mulai berdoa. Mulai berdoa untuk anak-anak. Mulai berdoa untuk papa mama kalian. Mulai berdoa untuk teman-teman kalian. Karena dengan kita berdoa, kita sudah melakukan satu tindakan untuk boleh memulihkan mereka yang ada di sana. Dan dengan itu kita ada kontak dengan mereka. Saat kita berdoa, kita yakin percaya bahwa mereka sangat mencintai kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan pengampunan itu dan akan mencurahkan kasih-Nya buat keluarga-keluarga kita, untuk teman-teman kita yang ada di sana. Sehingga kita boleh diterima kembali, kita boleh bertumbuh kembali di dalam Tuhan. Ya. Jadi yang kedua ini adalah waktu yang sekarang menentukan waktu yang akan datang. Kita tidak bisa memberhentikan jam, kita tidak bisa memberhentikan waktu yang ada di depan kita. Kita tidak dapat memberhentikan umur kita. Umur akan terus berjalan, kita tidak akan terus muda, dan kita tidak akan segini-gini aja. Tapi kita menentukan sekarang, kalau mau melangkah sebagai pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yakin dan percaya bahwa sesuatu yang di depan akan lebih baik lagi. Akan Tuhan lakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Ya, yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Apa rencana Tuhan untuk waktu kita yang akan datang? Kita buka 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15. Ini waktu yang akan datang yang Tuhan mau, supaya kita memiliki waktu yang seperti ini. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapilah harus dengan lemah lembut dan hormat. Ya, di sini kuduskanlah Kristus dalam hatimu, karena setiap kita akan bertanggung jawab. Setiap kita adalah seorang pemimpin, anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Diberikan tanggung jawab sama Tuhan. Untuk kita boleh memberikan pengharapan, menunjukkan pengharapan apa yang kita taruh di dalam Tuhan. Pengharapan kesembuhan, mujizat, atau apapun itu. Orang lain akan lihat kita, kehidupan kita nanti di luar sana. Setelah kita bebas nanti, Tuhan, orang akan melihat Tuhan ada di dalam diri kita. Roh yang lemah lembut, hati yang diperbarui oleh Tuhan. Itu yang akan dilihat oleh orang lain nanti. Dan yang terakhir,
Markus 13 ayat 33 sampai 37. Inilah yang akan datang. Kita tahu ya bahwa Tuhan akan segera datang. Siap tidak siap, waktu Tuhan akan segera datang. Ya, mau itu mungkin dipanggil Tuhan secara badani ya, mati atau rapture ya. Pasti waktu Tuhan itu pasti akan datang sama kita. Intinya kita berjaga-jaga sampai waktu Tuhan itu ada. Di sini hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hal sama seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan padamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi yang terakhir, apa yang harus kita lakukan di akhir-akhir ini ya, di yang akan datang? Adalah kita harus senantiasa berjaga-jaga. Jangan lupa, jangan tinggalin saat teduh kita sama Tuhan. Jangan tinggalin baca firman sama Tuhan. Baca firman, terus gali firman Tuhan. Terus boleh bersaat teduh, memuliakan Tuhan, bersyukur dengan segala keadaan yang boleh terjadi hari ini. Ya, sebelumnya saya boleh undang berdiri kembali Bapak dan Saudara. Ya. Sebelumnya saya boleh meminta yang usianya di bawah 40 boleh tetap berdiri. Usia di bawah 40. Usia di bawah 40 boleh berdiri. Ya. Oke, lumayan banyak juga ya. 1, 2 ya. Oke. Siapa yang percaya bahwa kita adalah pemimpin-pemimpin akhir zaman untuk menuai banyak jiwa anak-anak, boleh menuai generasi di depan kita. Kita yang percaya bahwa kita akan membawa perubahan di luar sana nanti. Boleh angkat tangan? Siapa yang berkata, saya adalah seorang pemimpin yang akan memberikan perubahan? Ya, kita percaya ya, kita dipakai Tuhan untuk mengubah sesuatu. Ya, saya boleh silakan duduk, boleh yang di atas 40, boleh berdiri bergantian. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita percaya ya, kalau kita dipakai Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang militan. Kita sedang dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang membawa terobosan, membawa perubahan bagi generasi kita di bawah kita, bagi generasi yang memerlukan kita. Siapa yang percaya bahwa kita akan mengubahkan sesuatu di luar sana saat kita akan keluar? Siapa yang percaya Tuhan akan pakai kita menjadi seorang pemimpin yang mengubahkan? Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita semua boleh berdiri. Sama-sama kita boleh berdiri. Ya. Boleh saya minta satu lagu dibawakan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini.
Baik Bu, boleh. Baik Bu, boleh Bu. Mau dibawain lagu apa Bu? Mic-nya mati. Mic-nya. Aku tak membawa apapun juga, coba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba ya. Hati sebagai hamba. Hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh kebenaran sampai selamanya. Bawa apapun juga, baik yang beriman. Kamu bawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang benar dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang benar dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya Tuhan, benar ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, hamba-hambamu ya Tuhan. Kami anak-anakmu yang kau kasihi. Kami seorang pemimpin-pemimpin yang militan Tuhan. Kami tahu Tuhan kau memakai kami menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa terobosan, yang membawa perubahan bagi generasi kami, bagi orang-orang yang ada di bawah kami Tuhan. Bahkan kami boleh ya Tuhan menjadi generasi yang memberkati ya Tuhan. Teman-teman kami Tuhan, memberkati keluarga-keluarga kami Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau setia Tuhan melakukan apa yang kau kehendaki ya Tuhan. Kami mau melupakan apa yang di belakang kami. Kami mau melihat apa yang di depan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai kami, Engkau pakai saya ya Tuhan. Untuk melakukan perubahan demi perubahan. Agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin-pemimpin-Mu ya Tuhan. Yang kau bentuk, yang kau persiapkan ya Tuhan. Biar hati dan pikiran mereka tertuju hanya kepadamu Tuhan. Waktu-waktu yang ada ya Tuhan. Sebagai pembentukan untuk kami boleh ya Tuhan. Semakin setia, semakin boleh ya Tuhan. Mengasah diri kami menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang berhasil ya Tuhan. Jadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersyukur kepadamu siang hari ini.
Engkau mematraikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau mematraikan firman-Mu ya Tuhan di dalam kekuasaan-Mu Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kami kembalikan kepada host. Baik, terima kasih. Persilakan duduk. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Haleluya. Tiba saatnya kita masuk dalam persembahan yang didoakan oleh Bapak Stefanus. Oke, mari kita bersatu hati dalam berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Yesus atas firman-Mu yang telah dibawakan oleh hamba-Nya yaitu Ibu Morin. Kiranya firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di hati kami masing-masing ya Tuhan. Dan juga kiranya ajari kami sebagai pelaku firman dan bukan hanya sebagai pendengar saja ya Tuhan. Dan juga sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan yang terbaik dari kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu dan dapat berguna untuk di gereja Bethesda ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Baik, persilakan yang mau memberi persembahan. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawa oleh Ibu Yosi. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Shalom, mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang telah berlangsung Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu di gereja Bethesda Tuhan Pasalemba Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, khususnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat gereja Bethesda Tuhan yang saat ini berada di Pasalemba Tuhan. Tuhan, kami percaya kehidupan mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarganya juga Tuhan berkati Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk kearutan Salemba Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga menyertai tugas dan pekerjaannya Tuhan, sehingga apapun yang keputusan, apapun kebijaksanaan yang diambil Tuhan dalam memimpin rutan Tuhan, kiranya semua ini berdasarkan atas kehendak-Mu Tuhan, kehendak-Mu yang jadi Tuhan, roh hikmat bijaksana terjadi Tuhan di dalam kepemimpinannya. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk pekerja rutan Salemba Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh keadaan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kau juga yang memimpin pekerjaan mereka Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi dan berkat Tuhan bagi sesama, bagi maupun bagi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan saat ini teringat akan tamping gereja Bethesda juga Tuhan, secara khusus kami serahkan Tuhan pekerjaan pelayanan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya apapun yang dilakukan menjadi berkat dan juga
menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk secara khusus bagi warga binaan yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami ini, kiranya Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan, Kau pulihkan dari keadaan sakitnya Tuhan. Kami percaya Kau sanggup, Kau menyembuhkan mereka Tuhan. Apapun penyakitnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus jamah-Mu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, teringat bagi warga binaan yang sedang mengurus PB dan JC Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang diurus kiranya semua dapat berjalan dengan baik dan semua boleh selesai Tuhan dengan kehendak-Mu Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Secara khusus juga kami berdoa bagi kesehatan warga binaan Rutan, agar semua Tuhan warga binaan Rutan Salemba Tuhan Engkau lindungi, Engkau jauhkan daripada sakit penyakit Tuhan, terutama COVID-19 Tuhan yang masih melanda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau pagari semua Tuhan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Maureen Lukas yang telah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami juga memberkati beliau Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan keluarganya Tuhan juga Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi atas ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau terima, sebelum kita berpisah, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan telah menerima berkat, katakan amin, amin, amin. Terima kasih.